Halo teman-teman, sampai kita pada unit terakhir, unit 10. Ya, bercerita tentang A Foreigner in China. Ya, waktu kita bicara A Foreigner in China artinya bagaimana kondisi kita bisa bicara pengalaman saya waktu saya menetap di suatu negara, baik short term atau long term. Untuk teman-teman yang mengambil unit ini sebagai bahan UAS, teman-teman bisa bicara dari sisi pengalaman saya tinggal di suatu tempat berwisata atau bertraveling ya. Nah, di unit ini saya akan fokus kepada grammar. Ada 3 grammar ya, teman-teman perlu lihat. Pertama adalah ji shi ye. Saya akan tulis di papan bagaimana cara penulisannya ya. Ji shi ye adalah kalimat conjunction. Ya, banyak sekali di dalam buku saya ini bicara tentang conjunction karena conjunction dalam struktur grammar itu sangat diperlukan, dan bicara bahwa untuk dalam penulisan atau nanti teman-teman membuat skrip, membuat cerita, sangat baik menolong teman-teman. Jadi grammar pertama adalah ji shi ye. Ji shi ye. Ji shi ye artinya walaupun gimana juga gimana ya. Ji shi ye. Widow and also artinya dua kejadian mengikuti, saling mengikuti. Sebagai contoh, 即使我没来上课，我也能在家学习. Oke, kondisi seperti sekarang artinya kalau kalimat saya itu berbicara adalah kondisi sekarang adalah disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang adalah kondisi corona di mana-mana teman-teman banyak mengisolasi dalam diri di rumah. Jadi kalimat saya akan mengatakan bahwa 其实我没有上课，也在家没有 boleh saya ganti 上课 没有 saya boleh ganti 上课 saya ganti 没有在学校. Ini lebih spesifik ya. 学校 berarti di sekolahan, 学习. 其实也在也能 boleh juga saya tambah kata 能 也能在家学. Jadi artinya gini, walaupun saya tidak ke sekolah, walaupun, jadi ini bicara walaupun, even though, walaupun saya tidak belajar di sekolahan, 在学校学习也能 tetapi juga bukan tetapi ya, lebih tepat juga dapat belajar di rumah. Artinya walaupun saya tidak ke sekolah, tidak datang ke sekolah, saya juga dapat belajar di rumah. Artinya walaupun bagaimana kondisi saya tidak kondusif, tapi ada alternatif, ada solusi lain. Saya bisa belajar di rumah. Saya tetap ada usaha niat belajar di rumah. Nah, jadi pengertian 其实 ya artinya even though and also. Jadi kalau contoh lain saya bisa pakai seperti ini. Walaupun dia sakit, dia juga tetap tetap belajar. Artinya walaupun dia dalam kondisi tidak ideal, dia juga mau belajar. Jadi kalau saya tulis seperti ini contohnya, 即使他生病也要学中文. Artinya walaupun dia dalam kondisi tidak baik ya, tidak ideal ya, 他生病 juga tetap
ada kata tetap ya, juga tetap belajar Mandarin. Jadi sakit tetap mau belajar Mandarin, artinya seperti itu. Ya, walaupun ya, seperti itu. Kemudian grammar kedua bicara tentang kata how. Kalau teman-teman sangat familiar kata how itu artinya bersifat positif, ya bicara how. Kalau dia ditambah dengan adjektif, maksud saya ditambah dengan kata ya, ditambah how. Ini bicara baik. Sekali lagi, ini bukan very. Walaupun Inggrisnya terjemahnya secara artinya very, tapi dalam prakteknya kita hanya membicara baik. Jadi baik di sini, how di sini artinya sebagai adjektif kalau strukturnya ditambah dengan kata Tapi di lesson 10 dia bukan saja berbicara tentang adjektif, dia ada fungsi kedua di dalam unit 10 atau lesson 10. How ini artinya selesai, finish, selesai. Jadi kata kerjanya dia harus didampingi dengan kata kerja verb. Ya, selesai. Dan artinya saya selesai dengan baik atau sempurna. Ya. Kalau dia ditambah kata verb, contoh, 我吃好了. Artinya saya sudah selesai makan dengan baik. Artinya saya makan dengan kenyang, selesai dengan kenyang dan puas dan happy. Ya. Di sini bukan bicara saya makan dengan indah, bukan. Tapi bicara dengan ada kata kerja. Teman-teman lihat, shi adalah kata kerja untuk makan. Jadi ini artinya selesai. Selesai dengan baik dan sempurna. Ada puasnya. Jadi positive, this is positive things ya, positive things. Terus boleh juga misalnya saya 我看好 apa ya, Fast and Furious ya misalnya. Ya, 我看好 Fast and Furious artinya saya sudah selesai nonton film Fast and Furious dan saya puas dengan filmnya. Artinya saya senang film itu dan saya nonton sampai akhir, saya mengikuti setiap detailnya, tidak saya skip. Jadi pengertian how ini selesai dengan positive things, dengan baik dan sempurna. Itu yang grammar kedua. Grammar yang ketiga bicara kata 什么. Kalau teman-teman tahu 什么 itu artinya apa, what dalam bahasa Inggris, kalau dia fungsinya sebagai bentuk tanya. Tapi di unit 10, 什么 ini dia punya fungsi yang kedua, artinya all, semuanya, all. Ya, bisa bicara gini, dia tidak tahu apa-apa. 他什么都不知道. Dia tidak tahu apa-apa. Di sini dalam bentuk statement ya, statement. Jadi yang di unit 10 ini, 什么 di sini artinya all atau semuanya, bukan bentuk pertanyaan. Jadi kalau misalnya kamu makan apa? 你吃什么? Ya kan? 你吃什么? Artinya kamu makan apa? Teman-teman lihat ya, ada tanda tanya ya, berarti secara nggak langsung, berarti ini artinya apa, what. Tapi di sini unit 10 nggak bentuk tanya, dia bentuknya statement, pernyataan, yang artinya all dan semuanya. Ya, kalau tadi contoh saya gini, dia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. 他什么都不知道. 他什么都不知道. Artinya dia apapun tidak, all di sini artinya sama ya, all juga tidak tahu. Artinya dia nggak tahu apa-apa ya, seperti itu. Bisa juga kalau ini kan negatif ya. Kalau saya bilang kamu suka makan apa? Oh, saya semuanya makan sih. Nah, semuanya makan. Artinya saya bisa bicara ya, 我什么都吃. 我 kalimat kedua, 我什么都吃. Artinya saya
semua pun makan. Teman-teman lihat, to ini mengikuti ya teman-teman. To ini adalah bentuk adverb, dia sama sih fungsinya dengan sama di sini sebagai adverb. Jadi kalau dia bicara artinya secara general, secara jamak ya, to ini akan mengikuti. Jadi kalau 我什么吃 salah, dia harus ada kata adverb, kata yang mengikuti kata tambahan ya, itu dari kata to. Seperti itu. Ya, saya akan review kembali ya. Jadi grammarnya bicara ada 3 grammar. Pengertian 其实也 artinya conjunction sentence, even though or although ya juga. Jadi 2 kegiatan secara bersamaan. 其实 sekalipun atau bisa bicara sekalipun hari ini hujan, saya tetap sekalipun saya hujan, saya tetap belajar. Jadi atau saya sekalipun hujan saya tetap berolahraga ya. Jadi artinya tidak pengaruh cuaca, saya tetap aktif berolahraga. 即使今天下雨，我也做运动. Artinya even though atau walaupun hari ini hujan, saya tetap berolahraga. Kemudian kata how di sini dia bukan sebagai adjektif, tapi dia sebagai kata adverb. Artinya how itu selesai, finish. Kalau dia ditambah kata hen, artinya dia baik. Ya, tetapi kalau di sini dia ditambahkan kata kerja, ya dia sebagai adverb. Jadi bukan sebagai adverb, artinya adjektif tapi yang mengatakan bukan baik, yang mengartikan bukan baik, tapi mengartikan bahwa selesai. Jadi verb ditambah how di sini memang tetap fungsinya adjektif, berbeda dengan adjektif yang saya maksud dengan kata hen, tapi artinya di sini adalah selesai, finish, selesai dengan sempurna, dengan baik dan memuaskan. Kalau saya bicara 我吃好了, artinya saya selesai makan dan saya puas dan saya menikmati makanan tersebut. Yang terakhir adalah 什么. 什么di sini artinya bicara, kalau teman-temannya tahu 什么itu artinya dalam bentuk pertanyaan atau interrogative pronoun, artinya apa. Tapi di unit 10 ini bicara secara artinya all keseluruhan. Dan makanya waktu kalimat berbau keseluruhan, berbau apapun, itu ada selalu mengikuti kata to. Contoh, kalau ditanya ni 喜欢吃什么, artinya kamu suka makan apa? Saya semuanya makan. 我什么都吃. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa memakai dari unit 6 sampai 10 grammarnya untuk membantu UAS Anda. Karena saya akan nilai grammar yang berapa banyak grammar akan dipakai. Sekian dari saya. Thank you.